Selamat malam Pak Yerik. Di sini saya Gabriel Martosipan Simanjuntak ingin mempresentasikan proyek 1 hingga proyek 6 yang dimana menjadi syarat kelulusan ujian akhir semester mata kuliah perilaku wisatawan. Yang pertama, proyek pertama yaitu perilaku wisatawan, yaitu merujuk pada pola, preferensi, dan keputusan yang diambil oleh individu saat merencanakan dan memilih destinasi wisata. Memahami perilaku ini sangat penting bagi pengelola destinasi dan pelaku industri pariwisata untuk merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Dan pentingnya memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perjalanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi wisatawan mencangkup berbagai aspek, mulai dari ekonomi hingga aspek sosial dan psikologis, yang sangat berperan dalam menentukan pilihan destinasi wisata. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan wisatawan, yaitu ada di harga, biaya perjalanan, akomodasi, dan aktivitas wisatawan. Wisata adalah faktor utama yang mempengaruhi keputusan wisatawan. Wisatawan cenderung memilih destinasi yang sesuai dengan anggaran mereka, baik untuk perjalanan, hemat, maupun mewah. Yang kedua yaitu aksesibilitas, kemudahan dalam transportasi, kualitas infrastruktur, dan ketersediaan fasilitas umum seperti transportasi lokal, bandara, dan tempat penginapan sangat memengaruhi kenyamanan perjalanan wisatawan. Destinasi yang mudah dijangkau lebih menarik bagi wisatawan. Yang terakhir yaitu tren sosial. Media sosial memainkan peran penting dalam mempengaruhi pilihan destinasi wisata. Ulasan dari pengguna sebelumnya, foto-foto, dan video yang dibagikan oleh influencer atau teman di platform seperti Instagram dan TikTok dapat menciptakan kesan kuat tentang sebuah destinasi dan menarik minat wisatawan. Faktor budaya dan sejarah, ketertarikan terhadap budaya lokal, festival, dan situs bersejarah seringkali menjadi motivasi utama bagi wisatawan dalam memilih destinasi. Wisatawan cenderung tertarik pada pengalaman yang memungkinkan mereka untuk memahami dan menikmati budaya serta sejarah suatu tempat. Keamanan dan stabilitas. Faktor ini sangat penting dalam keputusan perjalanan, terutama bagi wisatawan internasional. Destinasi yang dianggap aman dengan stabilitas politik dan sosial yang lebih baik cenderung dipilih. Wisatawan cenderung menghindari daerah yang mengalami ketegangan politik atau memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi. Peran sosial dalam mengaruhi keputusan ulasan foto dan video. Media sosial seperti Instagram dan TikTok berperan besar dalam membentuk persepsi wisatawan terhadap destinasi. Ulasan positif, gambar menarik, dan video yang memperlihatkan pengalaman orang lain dapat memberikan gambaran yang lebih hidup tentang destinasi dan menciptakan rasa ingin tahu. Influencer dan rekomendasi. Rekomendasi dari influencer atau selebritas dapat menciptakan tren wisata baru, menarik perhatian wisatawan yang ingin mengikuti gaya hidup atau pengalaman yang mereka tampilkan di media sosial. Contoh kasus, destinasi di Bali. Bali merupakan contoh yang jelas bagaimana faktor-faktor di atas dapat berperan dalam menarik wisatawan. Harga yang relatif terjangkau, aksesibilitas yang mudah, keindahan budaya lokal, serta tren yang berkembang di media sosial telah menjadikan Bali sebagai salah satu destinasi wisata paling populer di dunia. Kesimpulan, pentingnya memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan wisatawan untuk mengembangkan strategi pemasaran destinasi yang efektif. Sangat penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan wisatawan. Ini memungkinkan pengelola destinasi dan pelaku industri pariwisata untuk merancang produk dan layanan yang tepat, serta memanfaatkan media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Strategi pemasaran yang efektif, pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor ini dapat membantu dalam merancang kampanye pemasaran yang lebih terfokus dengan menonjolkan aspek yang paling dihargai oleh wisatawan, baik itu harga, budaya, keamanan, atau aksesibilitas. Sekian dari saya, Pak Yerik. Terima kasih. Baik, selanjutnya di proyek kedua, yaitu dampak pandemi COVID-19 terhadap industri pariwisata global. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat besar pada industri pariwisata global. Dengan menurunnya jumlah wisatawan, penutupan destinasi wisata, pembatasan perjalanan internasional, dan pembatalan acara besar, banyak negara dan perusahaan pariwisata menghadapi kesulitan finansial akibat pengurangan wisatawan yang berimbas pada ekonomi lokal. Perubahan besar dalam perilaku dan preferensi wisatawan pasca pandemi. Setelah pandemi, terdapat perubahan signifikan dalam perilaku
preferensi, dan kebiasaan wisatawan. Wisatawan menjadi lebih selektif dalam memilih destinasi, menempatkan prioritas pada kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan. Perubahan perilaku wisatawan fokus pada kesehatan dan keamanan wisatawan, kini lebih selektif terhadap destinasi yang menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Keamanan fisik seperti jaminan kebersihan dan langkah-langkah pencegahan COVID-19 menjadi prioritas utama. Wisatawan lebih cenderung memilih destinasi yang menawarkan kejelasan tentang prosedur kesehatan dan keselamatan. Peningkatan minat pada wisata alam dan destinasi terpencil. Wisatawan cenderung mencari destinasi yang lebih alami dan terpencil, menjauhi keramaian untuk menghindari potensi penyebaran penyakit. Destinasi dengan alam terbuka seperti taman nasional, pegunungan, dan pantai yang lebih jarang dikunjungi menjadi pilihan populer karena menawarkan kebebasan fisik dan ketenangan. Fleksibilitas dalam pemesanan dan pembatalan menjadi prioritas bagi wisatawan. Banyak orang lebih memilih tiket pesawat dan akomodasi dengan opsi pembatalan yang mudah atau bebas biaya. Ini karena memberikan mereka rasa aman jika situasi kesehatan atau perjalanan berubah mendadak. Tren baru dalam perjalanan staycation, yaitu staycation atau liburan di sekitar tempat tinggal menjadi tren yang berkembang. Banyak orang memilih untuk berlibur tanpa bepergian jauh, memanfaatkan fasilitas lokal untuk mengurangi resiko kesehatan dan menjaga kenyamanan. Hal ini juga didorong oleh pembatasan perjalanan internasional dan kebijakan karantina work from anywhere, yaitu dengan meningkatnya tren bekerja dari rumah selama pandemi. Konsep workation, bekerja sambil berlibur, menjadi lebih populer. Wisatawan kini mencari destinasi yang menawarkan fasilitas untuk bekerja jarak jauh seperti wifi cepat, ruang kerja yang nyaman, dan suasana yang mendukung produktivitas. Perjalanan yang berkelanjutan, kesadaran akan dampak lingkungan yang meningkat, mendorong wisatawan untuk memilih perjalanan yang ramah lingkungan. Banyak wisatawan yang kini lebih memilih destinasi yang memiliki kebijakan ramah lingkungan, seperti akomodasi yang berfokus pada keberlanjutan, pengurangan emisi karbon, dan konservasi alam. Contoh kasus yaitu tren staycation di kota-kota besar. Misalnya di kota-kota besar seperti Jakarta dan New York, banyak hotel yang sebelumnya mengutamakan wisatawan internasional kini berfokus pada wisatawan lokal dengan menawarkan paket staycation. Hal ini memungkinkan mereka untuk bertahan selama pandemi dengan mengurangi ketergantungan pada turis internasional. Selain itu, tempat wisata lokal juga mengalami lonjakan pengunjung yang sebelumnya lebih memilih bepergian ke luar negeri. Kesimpulan, implikasi jangka panjang perubahan perilaku wisatawan pasca pandemi akan mempengaruhi strategi pemasaran dan pengembangan destinasi di masa depan. Industri pariwisata harus lebih menekankan aspek kesehatan dan keselamatan, menawarkan fleksibilitas dalam pemesanan, serta beradaptasi dengan tren baru seperti staycation, workation, dan perjalanan berkelanjutan. Destinasi juga perlu mengembangkan daya tarik wisata alam dan memperkenalkan inisiatif ramah lingkungan untuk menarik wisatawan yang semakin sadar akan keberlanjutan. Sekian, terima kasih. Project ketiga yang berjudul Peran Emosi dalam Pengalaman Wisata dan Loyalitas Pelanggan. Emosi dalam konteks pariwisata merujuk pada perasaan dan reaksi yang dialami oleh wisatawan selama mereka menjalani suatu perjalanan atau aktivitas wisata. Memahami aspek emosional dalam pengalaman wisata sangat penting, karena emosi dapat mempengaruhi persepsi, kepuasan, dan keputusan wisatawan untuk kembali mengunjungi destinasi atau merekomendasikannya kepada orang lain. Dampak emosi pada pengalaman wisata terdapat pada interaksi layanan, keramahan staf, kualitas layanan, serta pengalaman yang unik yang diberikan dapat menciptakan emosi positif. Misalnya, ketika staf memberikan layanan yang ramah dan perhatian, wisatawan merasa dihargai dan diterima, yang meningkatkan rasa puas dan bahagia. Interaksi semacam ini dapat memperkuat pengalaman wisatawan, membuat mereka merasa lebih terhubung dengan destinasi yang mereka kunjungi. Yang kedua yaitu pada lingkungan fisik. Lingkungan tempat wisata memainkan peran besar dalam membangkitkan emosi. Suasana yang ditentukan oleh elemen seperti arsitektur pembangunan, pencahayaan, dan musik dapat menciptakan suasana yang sesuai dengan tema dan karakter destinasi. Sebagai contoh, pencahayaan lembut dan musik yang menenangkan di hotel atau restoran dapat meningkatkan perasaan nyaman dan relaksasi.
Sedangkan desain arsitektur yang unik dapat memicu rasa kekaguman dan keheranan. Selanjutnya itu emosi sebagai faktor pendorong loyalitas. Pertama itu memori dan kenangan. Emosi positif yang dialami selama perjalanan dapat memperkuat kenangan wisatawan terhadap destinasi tersebut. Pengalaman yang menyenangkan atau berkesan akan tertanam dalam ingatan mereka, sehingga menciptakan keinginan untuk mengunjungi kembali di masa depan. Kenangan indah ini juga seringkali menjadi alasan utama mengapa wisatawan memilih destinasi yang sama atau bahkan merekomendasikan pengalaman tersebut kepada orang lain. Keterikatan emosional yang terbentuk antara wisatawan dengan destinasi atau brand pariwisata dapat mendorong loyalitas jangka panjang. Misalnya wisatawan yang merasa terhubung secara emosional dengan suatu destinasi atau merek wisata tertentu karena pelayanan yang personal atau pengalaman otentik yang mereka alami, cenderung menjadi pelanggan setia yang tidak hanya kembali tetapi juga berbagi cerita positif tentang pengalaman mereka pada orang lain. Selanjutnya itu strategi meningkatkan pengalaman emosional, personalisasi layanan dan kejutan untuk meningkatkan keterlibatan emosional. Destinasi atau penyedia layanan dapat menyesuaikan pengalaman berdasarkan preferensi wisatawan. Misalnya pemberian kejutan kecil yang tidak terduga seperti ucapan selamat ulang tahun atau layanan tambahan yang disesuaikan, dapat menambah dimensi emosional yang positif terhadap pengalaman wisatawan. Yang kedua yaitu penciptaan pengalaman yang otentik dan berkesan. Storytelling atau penceritaan kisah yang relevan dengan budaya atau sejarah lokal dapat menciptakan pengalaman emosional yang mendalam. Ketika wisatawan merasa mereka tidak hanya berkunjung ke suatu tempat tetapi juga menjadi bagian dari cerita yang lebih besar, pengalaman mereka menjadi lebih berarti dan berkesan. Contoh kasus pada materi ini yaitu sebuah hotel di Bali mungkin memberikan pengalaman tak terduga bagi tamu dengan mengadakan acara budaya lokal seperti penunjukan tari tradisional atau upacara adat yang memberikan kedalaman emosional dan keterikatan dengan budaya setempat. Wisatawan yang terlibat dalam pengalaman ini akan lebih cenderung mengingat hotel tersebut dengan rasa kebanggaan dan keterikatan emosional yang kuat. Jadi kesimpulannya yaitu adalah emosi memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan pengalaman wisata yang berkesan. Pengalaman yang emosional tidak hanya meningkatkan kepuasan tetapi juga mendorong loyalitas jangka panjang. Dengan memahami dan mengelola aspek emosional dalam pariwisata, penyedia layanan dapat menciptakan hubungan yang lebih kuat dan lebih tahan lama dengan wisatawan mereka, meningkatkan kemungkinan kunjungan ulang dan rekomendasi dari mulut ke mulut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih Pak Yeri. Proyek keempat yang berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Wisatawan Milenial. Media sosial menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari generasi milenial. Bagi mereka, media sosial bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga sarana untuk berbagi pengalaman, menemukan inspirasi, dan mengakses informasi. Keberadaan platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Twitter telah mengubah cara orang berinteraksi dengan dunia, termasuk dalam hal perencanaan dan pengambilan keputusan perjalanan. Media sosial kini menjadi alat utama yang mempengaruhi pilihan destinasi wisata, dengan konten visual yang menarik dan interaksi dengan sesama pengguna. Pengaruh media sosial terhadap perilaku wisatawan itu inspirasi dan penemuan destinasi. Konten visual di media sosial, terutama foto dan video, memiliki peran besar dalam menginspirasi keinginan untuk mengunjungi suatu tempat. Gambar-gambar menakjubkan dari destinasi wisata, baik itu pantai tropis, pegunungan yang menakjubkan, atau tempat bersejarah, dapat memicu minat wisatawan untuk mengunjungi lokasi-lokasi tersebut. Media sosial memberikan jendela baru untuk menjelajahi dunia dan menemukan destinasi yang sebelumnya tidak dikenal. Peran ulasan dan rekomendasi. Ulasan online dan rekomendasi dari sesama wisatawan memberikan pengaruh yang signifikan pada keputusan perjalanan. Melalui platform seperti TripAdvisor, Google Reviews, atau Instagram, wisatawan dapat melihat pengalaman orang lain, baik positif maupun negatif, yang seringkali membantu mereka membuat keputusan yang lebih informasional. Testimoni ini memberi rasa aman dan kepercayaan, serta mengurangi ketidakpastian dalam memilih destinasi.
Selanjutnya itu tren Instagramable. Fenomena Instagramable merujuk pada preferensi terhadap destinasi wisata yang menawarkan spot foto menarik untuk konten media sosial. Destinasi yang memiliki pemandangan indah atau arsitektur yang unik seringkali menjadi viral di platform media sosial. Karena pengunjung ingin berbagi pengalaman mereka melalui foto-foto yang menarik. Fenomena ini mendorong wisatawan, terutama milenial, untuk memilih tempat yang menawarkan kesempatan untuk menghasilkan konten visual yang memikat. Peran influencer dalam mempengaruhi pilihan wisatawan. Kolaborasi dengan influencer media sosial memiliki pengaruh besar terhadap keputusan perjalanan para pengikutnya. Banyak destinasi wisata yang kini bekerja sama dengan influencer untuk mempromosikan lokasi mereka. Kolaborasi ini seringkali melibatkan pembuatan konten visual yang menarik dan berbagi pengalaman pribadi yang dapat menarik perhatian audiens yang lebih luas. Studi kasus, banyak destinasi wisata yang menjadi viral berkat promosi influencer terkenal, misalnya Bali dan Maldives, mengalami lonjakan wisatawan setelah sering tampil di feed influencer internasional. Promosi oleh influencer, baik yang berfokus pada gaya hidup mewah atau petualangan alam, seringkali mampu mengubah citra suatu destinasi dan meningkatkan jumlah pengunjung secara signifikan. Selanjutnya yaitu strategi destinasi untuk memanfaatkan media sosial. Optimalisasi pada pemasaran digital. Destinasi wisata kini semakin sadar akan pentingnya pemasaran melalui media sosial. Mereka memanfaatkan konten yang menarik dan interaktif, seperti video pendek, foto profesional, dan cerita menarik untuk memikat audiens muda. Konten ini seringkali dirancang untuk mendorong interaksi dan berbagi, yang membantu memperluas jangkauan pasar. Penggunaan hashtag dan kampanye. Hashtag yang relevan dan tantangan online menjadi strategi populer untuk menarik perhatian wisatawan milenial. Kampanye seperti hashtag Travel Tuesday atau hashtag Wanderlust membawa kesadaran lebih besar pada destinasi tertentu, sekaligus mendorong partisipasi audiens dalam berbagi pengalaman mereka. Hal ini menciptakan hubungan dua arah antara destinasi dan wisatawan potensial. Contoh kasus, sebagai contoh, destinasi seperti Iceland mengalami lonjakan wisatawan berkat promosi influencer dan media sosial yang menampilkan pemandangan alam yang luar biasa, seperti air terjun Seljalandsfoss dan gletser Jökulsárlón. Kampanye menggunakan hashtag #MyIcelandStory berhasil menarik ribuan pengunjung yang tertarik untuk merasakan keindahan alam negara tersebut. Kesimpulannya yaitu media sosial telah menjadi alat pemasaran yang sangat efektif bagi destinasi wisata dalam menarik perhatian generasi milenial. Dengan pengaruh konten visual, ulasan online, serta peran influencer, media sosial dapat membentuk keputusan perjalanan dan menciptakan tren wisata baru. Oleh karena itu, memahami dinamika media sosial dan memanfaatkannya dengan baik adalah kunci bagi destinasi wisata untuk tetap relevan dan menarik bagi wisatawan masa kini. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Proyek kelima yang berjudul motivasi wisatawan dalam memilih wisata kuliner sebagai tujuan utama. Pertama, wisata kuliner adalah jenis wisata yang berfokus pada pengalaman menjelajahi dan menikmati makanan khas suatu daerah atau negara. Dalam konteks ini, kuliner bukan hanya dilihat sebagai kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai cara untuk memahami budaya, tradisi, dan sejarah suatu tempat. Memahami motivasi wisatawan yang tertarik pada wisata kuliner sangat penting, karena hal ini akan membantu pengelola destinasi dan pelaku industri dalam merancang pengalaman yang sesuai dengan harapan pasar. Dalam beberapa tahun terakhir, wisata kuliner telah berkembang menjadi salah satu tren global yang sangat menarik bagi wisatawan. Berbagai destinasi di seluruh dunia mulai memanfaatkan potensi kuliner lokal untuk menarik pengunjung. Wisatawan tidak hanya mencari tempat indah atau menarik secara visual, tetapi juga menginginkan pengalaman kuliner yang unik, yang mencerminkan identitas dan karakter tempat tersebut. Faktor-faktor motivasi dalam wisata kuliner yaitu yang pertama, eksplorasi budaya dan tradisi. Banyak wisatawan tertarik untuk mencicipi makanan lokal karena makanan merupakan bagian penting dari budaya dan tradisi suatu daerah. Melalui kuliner, wisatawan dapat merasakan langsung keunikan suatu budaya, seperti bahan-bahan tradisional yang digunakan, cara memasak, serta cara penyajian makanan. Pengalaman ini menjadi jembatan untuk memahami sejarah dan kehidupan masyarakat setempat.
Yang kedua itu pengalaman sensorik dan kesenangan kuliner. Memberikan pengalaman sensorik yang kaya seperti rasa, bau, tekstur, dan tampilan makanan. Wisatawan cenderung mencari pengalaman baru, mencoba rasa yang berbeda, dan menikmati sensasi kuliner yang autentik. Hal ini berhubungan dengan keinginan untuk menikmati kelezatan dan variasi dalam masakan yang tidak ditemukan di tempat asal mereka. Tren media sosial. Media sosial telah menjadi salah satu pendorong utama dalam pariwisata kuliner. Wisatawan yang seringkali termotivasi untuk mengunjungi destinasi tertentu setelah melihat foto makanan atau rekomendasi kuliner yang dibagikan oleh teman, influencer, atau selebritas di platform seperti Instagram, TikTok, atau YouTube. Hal ini menciptakan efek viral di mana destinasi kuliner yang menarik semakin banyak dikunjungi. Selanjutnya itu dampak wisata kuliner pada destinasi. Pada kontribusi ekonomi lokal, wisata kuliner berkontribusi pada perekonomian lokal dengan meningkatkan permintaan terhadap produk-produk lokal, termasuk bahan makanan, produk pertanian, dan kerajinan tangan. Usaha kecil seperti restoran, warung makan, dan pasar lokal juga mendapat keuntungan besar dari tingginya jumlah wisatawan yang datang untuk mencicipi hidangan khas. Selain itu, wisata kuliner dapat membuka peluang bagi petani lokal untuk pemasaran produk mereka. Pada promosi destinasi melalui kuliner, wisata kuliner dapat digunakan sebagai alat untuk mempromosikan destinasi yang belum banyak dikenal. Makanan khas dari suatu daerah seringkali menjadi daya tarik utama yang dapat memperkenalkan tempat kepada dunia. Dengan mengangkat kuliner lokal dalam promosi pariwisata, destinasi tersebut dapat memperoleh perhatian global dan menarik lebih banyak wisatawan. Strategi destinasi untuk memaksimalkan wisata kuliner. Yang pertama itu pengembangan festival makanan, tur kuliner, dan kelas memasak. Festival makanan dan acara kuliner lainnya dapat menarik wisatawan yang ingin merasakan berbagai jenis masakan lokal dalam satu tempat. Selain itu, tur kuliner yang mengajak wisatawan untuk mengunjungi berbagai restoran atau pasar makanan lokal dapat memberikan pengalaman yang lebih mendalam. Kelas memasak juga dapat menjadi pilihan menarik bagi wisatawan yang ingin belajar cara membuat hidangan khas daerah tersebut. Yang kedua itu kemitraan dengan influencer. Kuliner menggandeng influencer yang memiliki banyak pengikut di media sosial dapat menjadi strategi efektif untuk mempromosikan destinasi kuliner. Influencer ini bisa membantu memperkenalkan makanan lokal melalui ulasan atau video yang menunjukkan keunikan dan kelezatan hidangan yang tersedia, sehingga menarik lebih banyak pengunjung. Contoh kasus, contoh yang dapat digunakan adalah wisata kuliner di Bali, Indonesia, yang telah dikenal secara global melalui berbagai media sosial dan platform digital. Di Bali, banyak tur kuliner yang menawarkan pengalaman makan di restoran lokal atau mencicipi makanan tradisional seperti babi guling atau bubur injin. Pengaruh media sosial, terutama Instagram, telah memperkenalkan berbagai tempat makan di Bali kepada wisatawan dari seluruh dunia. Dan banyak wisatawan yang datang untuk menikmati kelezatan kuliner di Bali. Kesimpulan, memahami motivasi wisatawan kuliner sangat penting dalam strategi pemasaran destinasi dan pengembangan produk lokal. Dengan memfokuskan diri pada faktor-faktor yang mendorong wisatawan untuk mencari pengalaman kuliner, destinasi dapat merancang penawaran yang lebih menarik dan relevan. Wisata kuliner tidak hanya meningkatkan perekonomian lokal, tetapi juga menjadi cara yang efektif untuk memperkenalkan budaya dan tradisi suatu tempat kepada dunia. Oleh karena itu, pengelola destinasi harus terus berinovasi dalam menciptakan pengalaman kuliner yang unik dan autentik untuk menarik minat wisatawannya. Terima kasih Pak Erik, sekian presentasi dari saya. Proyek ke-6 yang berjudul Perilaku Wisatawan dalam Memilih Akomodasi Berbasis Teknologi, Smart Hotels. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor akomodasi telah mengalami transformasi besar berkat adopsi teknologi yang melahirkan konsep smart hotel. Hotel pintar ini menawarkan berbagai fitur inovatif yang meningkatkan kenyamanan dan efisiensi baik bagi tamu maupun pengelola hotel. Teknologi seperti Internet of Things atau IoT, otomatis dan kecerdasan buatan atau AI kini menjadi bagian integral dari pengalaman menginap. Konsep ini semakin relevan mengingat tren wisatawan yang kini mengutamakan kenyamanan, kemudahan, dan pengalaman yang disesuaikan dengan kebutuhan individu mereka.
Pentingnya memahami perilaku wisatawan dalam konteks teknologi modern tak bisa dipandang sebelah mata. Seiring berkembangnya teknologi, preferensi dan ekspektasi wisatawan juga semakin berubah. Mereka kini lebih cenderung memilih akomodasi yang menawarkan kemudahan akses, efisiensi, serta pengalaman yang personal dan aman. Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan wisatawan, kenyamanan, dan kemudahan wisatawan saat ini semakin menginginkan pengalaman yang bebas hambatan. Fitur-fitur seperti check-in otomatis, kontrol kamar melalui aplikasi, dan layanan tanpa kontak atau contactless services memungkinkan mereka untuk menikmati pengalaman menginap yang lebih efisien. Selain itu, dengan adanya teknologi seperti kunci digital, wisatawan dapat mengakses kamar mereka tanpa harus berinteraksi langsung dengan resepsionis. Personalisasi dengan bantuan AI dan analitik data, hotel dapat menawarkan pengalaman yang lebih disesuaikan dengan preferensi individu tamu. Misalnya, pengaturan suhu kamar yang disesuaikan serta pilihan hiburan sesuai selera atau rekomendasi layanan tambahan berdasarkan data riwayat pelanggan. Personalisasi ini menciptakan pengalaman yang lebih berarti dan meningkatkan tingkat kepuasan tamu. Keamanan dan kesehatan, terutama pasca pandemi, keamanan dan kebersihan menjadi prioritas utama bagi banyak wisatawan. Teknologi seperti sensor untuk mendeteksi kebersihan, sistem sanitasi otomatis, dan pemantauan kualitas udara di kamar menjadi sangat diminati. Hotel yang mengadopsi teknologi ini menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan tamu yang pada gilirannya meningkatkan rasa aman dan nyaman. Dampak teknologi terhadap pengalaman menginap. Teknologi telah mengubah cara tamu berinteraksi dengan hotel mereka. Misalnya smart room yang memungkinkan tamu mengatur pencahayaan, suhu, dan hiburan hanya dengan menggunakan smartphone atau perintah suara. Fitur-fitur ini meningkatkan kenyamanan dengan cara yang sangat personal dan mudah diakses. Selain itu, penggunaan teknologi interaktif dapat memperkuat loyalitas pelanggan. Pengalaman menginap yang lebih mulus dan menarik seperti adanya integrasi dengan aplikasi hotel untuk memesan layanan atau mendapatkan informasi secara langsung cenderung meningkatkan kepuasan pelanggan. Hal ini membuka peluang bagi hotel untuk membangun hubungan jangka panjang dengan tamu mereka. Contoh kasus, salah satu contohnya yaitu sukses penerapan teknologi dalam sektor akomodasi adalah Marriott Hotels yang telah mengimplementasikan teknologi pintar di banyak properti mereka. Fitur-fitur seperti check-in melalui aplikasi mobile, penggunaan kunci digital, dan smart rooms yang dapat disesuaikan dengan preferensi tamu, misalnya pengaturan suhu dan pencahayaan, telah meningkatkan kenyamanan tamu. Marriott juga memanfaatkan AI untuk personalisasi pengalaman, seperti rekomendasi restoran atau kegiatan berdasarkan preferensi tamu sebelumnya. Strategi bagi hotel dalam mengadopsi teknologi. Yang pertama, investasi dalam sistem otomatisasi dan perangkat IoT. Hotel perlu berinvestasi dalam perangkat IoT untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi tamu. Yang kedua, perangkat pintar yang memungkinkan kontrol otomatis terhadap pencahayaan, suhu, atau media hiburan akan sangat meningkatkan kenyamanan dan kepuasan tamu. Yang kedua, pelatihan staf untuk memanfaatkan teknologi. Selain berinvestasi dalam teknologi, penting bagi hotel untuk melatih staf mereka agar dapat memanfaatkan teknologi dengan optimal. Hal ini cukup mencakup pelatihan dalam penggunaan sistem otomatisasi dan komunikasi dengan tamu melalui platform digital, guna memberikan layanan yang lebih cepat dan responsif. Kesimpulan, akomodasi berbasis teknologi seperti hotel pintar sangat penting untuk menarik wisatawan modern, terutama generasi milenial dan Gen Z, yang sangat mengutamakan kenyamanan, efisiensi, dan pengalaman yang dipersonalisasi dengan mengadopsi teknologi terbaru. Hotel dapat memenuhi kebutuhan ini sekaligus meningkatkan kepuasan pelanggan yang pada akhirnya berdampak pada loyalitas dan keberlanjutan bisnis. Integrasi teknologi dalam sektor akomodasi bukan hanya sebuah keharusan, tapi juga peluang besar untuk inovasi dan diferensiasi dalam pasar yang semakin kompetitif. Sekian dari saya, Pak Yerik. Terima kasih.